Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Mojopurno, September tahun 1948. Sore itu hati Kiai Sulaiman Zuhdi sedang gelisah. Sejak menerima undangan dari tadi siang, ia merasa ada yang ganjil dan tidak beres. Sebagai seorang kiai yang memiliki kepekaan spiritual dan kedekatan dengan Sang Khalik, ia seperti telah melihat sesuatu hal besar yang segera terjadi. Namun semua itu dipasrahkan kepada Sang Maha Pengatur hidup manusia. Malam itu kiai ini tidak lepas dari sajadahnya. Ia terus melakukan sholat entah berapa rakaat jumlahnya, serta berzikir, berdoa dan memohon kepadanya. Sebagai seorang guru pengamal tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, Kiai Sulaiman memang ahli ibadah. Ia memasrahkan apapun yang akan terjadi kepada Sang Khalik. Lelaku zikir dan mendekatkan diri kepada Allah yang merupakan rangkaian dari apa yang disebut kalangan sufi sebagai riyadoh itu sudah menjadi kebiasaan. Namun, malam itu begitu istimewa. Kiai ini terpekur di atas sejadahnya hingga subuh. Akan tetapi, Kiai Sulaiman bukanlah sosok kiai yang menghabiskan hari-hari di sudut masjid. Ia sangat dekat dengan masyarakat. Rumahnya menjadi pusat aktivitas pergerakan. Ia juga seorang pejuang revolusi dari tentara Hizbullah. Tak hanya itu, ia juga seorang ahli listrik. Pada tahun 1948, ketika desa-desa di hampir seluruh wilayah Kabupaten Madiun masih gelap gulita, desa Mojopurno tempat ia tinggal sudah punya listrik. Disinilah ia mendirikan pesantren At-Thohirin, sebuah pesantren yang cukup besar dan disegani di Magetan. Pagi pun akhirnya datang. Riyadoh yang ia lakukan sepanjang malam itu telah memberinya mental dan kesiapan. Ia pun sudah ikhlas dengan apapun yang bakal terjadi dan menimpa dirinya. Usai sarapan yang telah disiapkan istrinya, ia bergegas pergi memenuhi undangan rapat di kabupaten. Tak lupa ia titip pesan kepada pembantu yang merawat anaknya, Ahyul Umam, baik-baik yang masih berumur 2 tahun. Sampai di tempat tujuan, tidak ada rapat. Beberapa orang PKI telah menyambutnya dengan sepasukan tentara FDR. Rupanya di situ juga sudah banyak para tokoh yang dikecoh oleh undangan bohong itu. Bersama ratusan tokoh dan para santri dari berbagai daerah lainnya, digiring ke pabrik gula Gorang-Gareng. Mereka dikumpulkan di loji atau gedung di pabrik itu. Apa yang terjadi setelah itu? Ratusan orang yang sudah dikumpulkan di loji itu diberondong senapan mesin. Tentara memberondong dari balik jendela. Rupanya ada satu orang yang berlindung di bawah jendela dan luput dari berondongan peluru. Rokib namanya. Ia masih kerabat Kiai Sulaiman, lalu berlindung dalam keadaan telanjang tak berpakaian. Rupanya orang-orang yang ada di situ sebelum dihabisi ditelanjangi terlebih dahulu. Masih ada rombongan lain di situ yang dikumpulkan. Kiai Sulaiman termasuk di dalamnya bersama 200 orang lainnya. Mereka tidak dihabisi dalam loji itu, tetapi dimasukkan ke dalam satu gerbong Kertapati. Mereka dibawa ke desa Soco. Ternyata di tempat ini sudah menunggu 2 sumur tua. Kiai Sulaiman bersama 200 orang lainnya dikubur hidup-hidup dan dihujani bebatuan dan batu kapur. Namun, kiai ini tidak langsung mati. Warga desa Soco mendengar suara zikir La ilaha illallah bergema berulang-ulang. Namun, mereka tidak tahu di mana asal suara zikir itu berasal, dan suara zikir itu masih didengar para warga selama 7 hari. Keluarga besar pesantren di Mojopurno itu berduka. Lebih sedih lagi manakala kiai mereka belum juga ditemukan. Lokasi pembantaian itu memang sangat dirahasiakan oleh PKI. Masyarakat dan para santri sudah putus asa mencari-cari. Allah Maha Besar dan Maha Tahu akan senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya dengan cara yang tidak diduga.
Lokasi pembantaian itu akhirnya diketahui 100 hari kemudian. Ini gara-gara ada seorang anggota tentara FDR yang kesurupan dan mengigau bahwa ia ikut melakukan pembantaian di Sumur Soco. Anggota PKI yang mengigau ini akhirnya diinterogasi dan menunjukkan di mana lokasi pembantaian itu berada. Masyarakat dan keluarga korban pun berbondong-bondong menuju lokasi yang telah ditemukan. Mereka geram, marah, dan sedih. Sumarsono Wilis, seorang bocah yang kehilangan ayahnya, begitu mendengar cerita anggota PKI yang mengigau itu, langsung mendatanginya. Ia ingin tahu bagaimana nasib ayahnya. Begitu bertemu dengan orang PKI itu, ia tidak dapat menahan amarahnya. Ia langsung memukul kepalanya. Entah kekuatan apa yang dimiliki bocah kecil yang masih duduk di kelas 6 SD itu. Namun demikian, penggalian belum bisa dilakukan karena pada tanggal 19 Desember tahun 1948, atau 3 bulan setelah peristiwa itu, Belanda melakukan aksi kedua yang dikenal dengan agresi militer kedua. Penggalian Sumur Soco baru dilakukan pada awal tahun 1950. Selain Kiai Sulaiman, beberapa kiai dan santri dari pesantren Sabilil Mutakin PSM Takeran termasuk korban di Sumur Soco ini. Jasad para korban telah dipindahkan, sementara Kiai Sulaiman beserta beberapa korban lainnya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Di lokasi sumur itu, saat ini berdiri tegak monumen yang bertuliskan tempat mati syahid para pahlawan korban pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Di sebelahnya terdapat marmer bertuliskan daftar nama-nama korban. Tidak jauh dari monumen ini juga terdapat gerbong kereta Kertapati yang dahulu digunakan untuk mengangkut para korban. Itulah sekelumit kisah tentang kebiadaban PKI Madiun pada tahun 1948, khususnya pada Kiai Sulaiman Zuhdi, para kiai lainnya, serta para santri. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi generasi penerus bangsa ini tentang bahaya komunisme. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.